Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi siang hari ini, Waalaikumsalam. eh, saya sebagai moderator yang bernama Yuda Suryadapi Al-Faqih, izin memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni Milda Khairiyah Lubis dan Munifah Mahdiah. Kebetulan Milda Khairiyah Lubis berhalangan hadir pada presentasi siang hari ini dikarenakan terkendala jaringan. Nah, karena itu presentasi akan dilakukan oleh saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, yaitu Yuda Suryadapi Al-Faqih, dan rekan saya yaitu Munifah Mahdiah, sebagai perwakilan dari kelompok 20 yang akan mempresentasikan esai dengan judul Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL PT Lembah Karet bagi masyarakat di Kelurahan Batipu Panjang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk pembagiannya, saya akan membacakan secara singkat. Yang pertama ada judul, lalu yang kedua ada pendahuluan, yaitu latar belakang dari masalah atau dari judul yang diangkat. Kemudian ada pembahasan yang terkait AMDAL, pencemarannya, dan urgensinya, dan kemudian diakhiri oleh penutup yang berisi penutup atau kesimpulan. Baiklah, untuk materi pertama, pendahuluan, akan dibacakan oleh Munifah Mahdiah sekaligus dengan pembahasannya. Kepada Munifah Mahdiah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan bacakan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Fenomena globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa pengaruh yang sangat cepat dan berdampak luas di sektor perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi sudah mulai diatur secara formal dalam bentuk perjanjian dagang dan industri, baik secara bilateral, multilateral, ataupun antar regional. Indonesia komunitas internasional lainnya telah sebagian besar membahas disertai dengan antisipasi dampak yang mungkin akan terjadi. Dampak globalisasi yang paling kuat adalah persaingan yang semakin ketat di berbagai kegiatan ekonomi, terutama di sektor industri. Berbicara tentang industri nasional, sektor industri manufaktur menyumbangkan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan industri nasional. Industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua 2021, dengan pertumbuhan 6,91% meskipun ada tekanan dari pandemi COVID-19. Sedangkan kuartal ketiga 2021, industri manufaktur tumbuh 3,68% dan menyumbangkan 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. PT Lembah Karet merupakan salah satu perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi karet remah. PT Lembah Karet berlokasi di Jalan Bypass KM 22, Kelurahan Batipu Panjang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, dan sudah beroperasi sejak tahun 1972. Nah, ini kan sudah lama. Dampak positif dari pabrik ini adalah adanya peningkatan infrastruktur jalan menuju pabrik maupun area pabrik. Kondisi tersebut membuat daerah ini menjadi ramai. Namun di balik itu semua, ada beberapa dampak negatif yang dapat mengganggu lingkungan dan masyarakat Batipu Panjang. Selain menghasilkan produk, pengolahan karet mentah juga menghasilkan limbah buangan. Limbah yang dihasilkan berupa pencemaran udara, bau, limbah padat, dan limbah cair. Pencemaran udara yang ditimbulkan yaitu bau menyengat dari karet mentah sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Limbah padat terdiri dari sisa-sisa karet, endapan, lembaran plastik, pasir, dan potongan-potongan kayu yang berbahaya bagi kesehatan dan merusak sungai. Selain itu, limbah cair yang dihasilkan dari sisa pengolahan karet mentah berupa limbah minyak dibuang ke sungai yang terletak
tidak jauh dari pabrik tersebut. Dampak dari pembuangan limbah cair ini mengakibatkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Hal ini terlihat dari air sungai yang berubah menjadi keruh. Terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan dan terkendali lingkungan. Untuk terutama di sektor industri harusnya sudah diperkirakan perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat kegiatan pembangunan, baik dari dampak negatif maupun dari dampak positifnya. Dari kegiatan, dengan demikian sejak dini harusnya sudah dipersiapkan berbagai prosedur-prosedur pengolahan lingkungan. Salah satu cara untuk mengkaji perubahan lingkungan yang mungkin terjadi adalah melalui pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa yang disebut dengan AMDAL. Baiklah, untuk pembahasannya yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang disebut National Environmental Policy ACT (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat 2C dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan disertai laporan Environmental Impact Assessment atau analisis dampak lingkungan. Dengan mengacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982, Indonesia mencetus Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup. AMDAL dalam perundang-undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup UU PPLH dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, di mana dalam pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 22 ayat 1 UU PLH bahwa kegiatan usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Nah, pada pasal 22 ayat 2 menyatakan bahwa dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik dan tidak berbaliknya dampak, dan yang terakhir kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penerapannya masih terdapat banyak pabrik-pabrik yang belum sepenuhnya menaati proseduran AMDAL, terutama dalam pengolahan limbah. Pencemaran kerap kali masih ditemukan di PT Lembah Karet. Salah satunya adalah pencemaran udara berupa bau busuk yang menyengat yang disertai oleh pertumbuhan bakteri pembusukan yang dilakukan biodegradasi protein di dalam bokar menjadi amonia dan sulfat. Hal ini terjadi karena bahan pembeku lateks yang digunakan tidak dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Kemudian bau busuk tersebut menyebar sampai ke kawasan perumahan. Bahkan bau ini menyebar ke kawasan yang jauh dari pabrik. Selain itu, limbah padat dan cair juga turut mengancam lingkungan dan masyarakat di sekitar PT Lembah Karet. Limbah padat terdiri dari endapan, sisa-sisa karet, plastik, pasir, dan potongan-potongan kayu. Adapun limbah cair sisa pengolahan karet mentah berupa limbah minyak dibuang ke sungai yang terletak tidak jauh dari pabrik tersebut. Dampak dari pembuangan limbah cair ini mengakibatkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Banyaknya pencemaran yang terjadi membuat kondisi keamanan dan kesehatan lingkungan serta masyarakat menjadi tercemar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Monika Mahdia. Selanjutnya, untuk penutup akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun dalam pelaksanaannya, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan seharusnya menjadi perhatian utama dan menjadi penentu kelayakan dalam perencanaan kegiatan industri. Berbagai pencemaran yang terjadi di sekitar PT Lembah Karet, khususnya masyarakat Batik Panjang, merupakan bentuk akibat dari kurangnya perhatian akan prosedur AMDAL. Seharusnya AMDAL memegang peranan penting atau bersifat urgent dalam mengkaji dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan perindustrian terhadap lingkungan serta menjadi penentu dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya industri tersebut didirikan. Sebelumnya atau sebelum didirikannya suatu industri, maka wajib untuk dilakukan studi AMDAL supaya proses pengambilan dan pengolahan yang dilakukan oleh pabrik industri tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan dan juga kesehatan lingkungan dan juga masyarakat. Ya, baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok 20 mengenai esai dari urgensi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL PT Lembah Karet bagi masyarakat di Kelurahan Batik Panjang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.